Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang telah dibuat ke dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Hambatan dalam Pengelolaan Kelas. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama saya sendiri selaku moderator. Nah, kemudian pemateri yang pertama yaitu Atika Amara, pemateri yang kedua yaitu Aldi Pradana Putra, pemateri yang ketiga yaitu Elvionita, pemateri yang keempat yaitu Meina Karlina BR Sitepu, pemateri yang kelima yaitu saya sendiri, dan pemateri yang keenam yaitu Sape Christian Situmorang. Kepada pemateri yang pertama kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas. Salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan ialah pengelolaan kelas. Manajemen kelas yang dimaksud itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ketika kelas terganggu, guru berusaha mengembalikannya agar tidak menjadi penghalang bagi kegiatan pembelajaran. Menurut Emuliasa, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Dan pengelolaan dalam pengertian umum adalah pengadministrasian, pengaturan, dan atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan adalah sistem yang berfungsi untuk pengelolaan sesuatu. Baiklah, nama saya Aldi Pradana Putra. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi hambatan guru dalam pengelolaan kelas, yaitu ada 4 faktor, yaitu faktor yang pertama adalah masalah individual, yaitu pengelolaan masalah individual ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal menggambarkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu tingkah laku menarik perhatian orang lain, mencari kekuasaan, menuntut balas, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Perkenalkan, nama saya Meina Karlina. Saya ingin menjelaskan tentang kondisi sosial emosional. Dalam sosial emosional, faktor seorang guru juga mempengaruhi dalam pengelolaan kelas. Berdasarkan hasil penelitian, suara guru cukup jelas hanya saja dikarenakan suara siswanya lebih besar dan ribut, maka menjadi hambatan pula. Guru-guru sini biasanya mereka hanya diam, menatap ke arah siswa yang ribut atau sumber keributan, maka siswa tersebut akan diam dengan sendirinya tanpa harus banyak membentak. Kondisi sosial emosional guru ini mengharuskan guru ini untuk mengajarkan pembelajaran itu ialah guru yang profesional, memahami karakter guru yang wawasannya sangat luas. Ini saya akan menjelaskan tentang masalah kelompok. Masalah kelompok itu ada 7 dan ada kaitannya dengan pengelolaan kelas. Yang pertama ada kurangnya kekompakan. Kurangnya kekompakan itu bisa juga ditandai dengan adanya kecekcokan ataupun konflik di antara anggota kelompok tersebut. Konflik antara siswa dan kelompok yang berjenis kelamin atau bersuku berbeda dalam kategori kekurangan beriklim ataupun tidak sehat yang diwarnai oleh adanya konflik, ketegangan ataupun kekerasan dari siswa-siswa kelas seperti ini akan merasa tidak senang dan kelompok kelasnya akan merasa terganggu. Yang kedua, kekurang mampuan mengikuti peraturan dari kelompok. Jika suasana kelas menunjukkan bahwa siswa tidak mematuhi aturan-aturan kelas yang telah ditetapkan, maka masalah kedua muncul, yaitu kekurangan kemampuan mengikuti peraturan kelompok.
Yang ketiga ada reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Itu bisa juga dikatakan reaksi negatif terhadap anggota kelompok terjadi apabila ekspresi yang bersifat kasar yang dilontarkan dari terhadap anggota kelompok yang akan diterima oleh kelompok lain. Penerima kelas ataupun kelompok atas tingkah laku yang menyimpang. Penerima kelompok atas tingkah laku yang menyimpang terjadi apabila kelompok itu mendorong timbulnya dan mendukung anggota kelompok yang bertingkah laku menyimpang dari norma-norma sosial pada umumnya. Selanjutnya, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, berhenti melakukan kegiatan atau hanya meniru-niru kegiatan orang lain. Ketidaksemangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Ini bisa dibilang masalah kelompok yang sangat rumit karena kelompok itu melakukan protes dan tidak mau melakukan kegiatan, baik hal itu dinyatakan secara terbuka maupun secara terselubung. Kemudian ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan terjadi apabila kelompok mereaksi secara wajar terhadap peraturan atau perubahan peraturan-peraturan pengertian keanggotaan kelompoknya. Hal tersebut ada dua faktor yang mempengaruhi hambatan untuk pengelolaan kelas dari segi kelompok. Yang pertama ada faktor internal, itu bisa jadi berkaitan dengan keluarga. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi lingkungannya dan lingkungan sekolahnya, bermain, suasana lingkungan atau fasilitas dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan sistem dalam pengelolaan kelas. Nah, di sini ada 10 teknik dan saya akan membahas 5 teknik. Yang pertama yaitu teknik mendekati. Yang mana teknik ini yaitu jika seorang siswa melakukan kenakalan, maka yang dilakukan oleh seorang guru adalah mendekatinya, yaitu berada di sampingnya. Kemudian yang kedua yaitu teknik memberikan isyarat. Apabila siswa tersebut melakukan kenakalan ataupun berperilaku tidak baik, maka yang dilakukan oleh seorang guru yaitu seperti melakukan petikan jari, pandangan tajam, ataupun melambaikan tangan. Yang ketiga yaitu teknik mengadakan humor. Jika seorang siswa melakukan sebuah insiden kecil, setidaknya guru itu memandang efeknya saja dan melihatnya secara humoristis. Guru akan mempertahankan suasana yang baik serta memberikan peringatan kepada si pelanggar ataupun anak tersebut bahwa ia tahu tentang apa yang akan terjadi. Yang keempat yaitu teknik tidak mengacuhkan. Untuk menerapkan cara ini, guru harus luas dan tidak perlu menghukum setiap pelanggaran yang diketahuinya. Dalam kasus-kasus tersebut ataupun kasus-kasus tertentu, tidak mengacuhkan kenakalan dari si anak tersebut. Justru dapat membawa siswa untuk diperhatikan. Yang kelima yaitu teknik yang keras. Guru menggunakan teknik-teknik yang keras apabila ia dihadapkan pada perilaku yang sudah tidak dapat dikendalikan. Contohnya teknik yang akan dilakukan seorang guru tersebut ataupun respon dari guru tersebut yaitu misalnya mengeluarkan siswa tersebut dari dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Sape Christian Situmorang. Yang keenam adalah teknik mengadakan diskusi secara terbuka. Bila kenakalan di kelas mulai bertambah, sering guru menjadi heran. Ia lalu menilai kembali tindakan dan pengajarannya untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan siswa-siswanya dan menciptakan suasana belajar yang lebih baik lagi. Contohnya, memberikan motivasi bagi siswa. Yang ketujuh adalah teknik memberikan penjelasan tentang prosedur. Kadang-kadang, masalah kedisiplinan ada hubungannya yang langsung dengan ketidakmampuan siswa melakukan tugas yang diberikan kepadanya.
Kesulitan ini terjadi apabila guru berasumsi bahwa siswa memiliki keterampilan, padahal sebenarnya tidak. Masalah yang hampir sama yaitu masalah-masalah perilaku yang lazimnya berhubungan dengan peristiwa yang tidak biasa di kelas. Contohnya, siswa tidak mampu mengerjakan sesuatu tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedelapan adalah mengadakan analisis. Kadang-kadang terjadi hampir terus-menerus berbuat kenakalan. Guru dapat mengetahui masalah yang akan dihadapinya dan mengurangi kesalahan siswanya. Contohnya memberikan masukan atau membuat hukuman bagi siswa. Yang kesembilan adalah mengadakan perubahan kegiatan. Apabila gangguan di kelas meningkat jumlahnya, tindakan yang harus segera diambil yaitu mengubah apa yang sedang Anda lakukan. Jika biasa diskusi, maka ubahlah dengan memberikan ringkasan-ringkasan untuk dibaca atau menyuruh mereka membaca buku-buku pilihan mereka. Yang ke-10 adalah teknik menghimbau. Kadang-kadang guru sering mengatakan, harap tenang. Ucapan tersebut ada kalanya membawa hasil bagi siswa untuk memperhatikan. Tetapi apabila himbauan sering digunakan, mereka cenderung untuk tidak mendengarkannya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.